bunda dan teman-temanku semua. Di video kali ini Intan akan membagikan 9 tips agar pengeluarannya bisa diminimalisir ya. Sebelum itu like, subscribe dulu channel Intan PP ya. Nah, kali ini aku setrika dan lipat-lipat baju. Untuk mengisi isi dari video ini, aku akan membagikan tips hemat ya, 9 tips berhemat. Berhemat menjadi sebuah hal yang penting dilakukan terlebih saat sudah berkeluarga. Pasalnya, saat membangun rumah tangga, banyak sekali kebutuhan tak terduga yang biasanya muncul. Maka dari itu, kita harus siap dan mengetahui cara mengatur keuangan rumah tangga yang baik dan benar. Oke, mari kita belajar sama-sama ya, bunda-bunda dan teman-teman. Tips hemat uang dalam rumah tangga. Setiap orang mungkin mempunyai cara masing-masing untuk menghemat uang yang kita miliki. Mulai dari menghemat uang makan hingga mengurangi lifestyle sehari-hari ya. Ingat, jangan hedon guys. Walaupun demikian, tak menutup kemungkinan ada beberapa orang di antara kita yang tidak tahu caranya berhemat. Jika bunda-bunda di sini termasuk dalam kelompok tersebut, wah, tips ini gacor banget sih bun. Yang pertama, hendaknya kita mencatat penghasilan dan pengeluaran. Hal pertama yang sangat penting untuk dilakukan saat hendak memulai hidup hemat, yaitu mencatat penghasilan dan pengeluaran bulanan. Langkah ini diperlukan untuk mengetahui kondisi keuangan keluarga sehat atau tidak. Dengan mencatat pengeluaran, kita juga bisa mengetahui alokasi dana selama ini banyak digunakan untuk apa aja ya. Pencatatan keuangan ini mempermudah kita untuk melakukan evaluasi dalam mengatur keuangan rumah tangga. Nah, itu tadi cara pertama. Cara yang kedua yaitu prioritaskan kebutuhan. Tips hemat uang gaji bulanan selanjutnya yaitu pastikan memprioritaskan kebutuhan kita di atas keinginan kita ya bunda-bunda. Langkah ini memerlukan komitmen dari diri sendiri dan maupun anggota keluarga lainnya. Dengan memprioritaskan kebutuhan, harapannya pengeluaran rumah tangga bisa ditekan dan kita bisa lebih banyak menyisihkan uang untuk mengumpulkan uang atau menabung atau juga investasi nih. Wah, keren sekali ya kalau kita bisa memprioritaskan kebutuhan rumah tangga di atas keinginan kita. Next, selanjutnya yang ketiga, membuat alokasi dana. Selain mencatat pengeluaran dan penghasilan, kita juga perlu membuat alokasi dana loh. Kenapa sih ini dilakukan gitu ya? Pertanyaannya bunda-bunda. Langkah ini bisa dilakukan karena kita telah mengetahui prioritas kebutuhan dari daftar kebutuhan sehari-hari kita. Kita bisa membuat anggaran untuk setiap kebutuhan yang kita catat ya. Tentu saja alokasi dana setiap kebutuhan berbeda-beda. Dana biaya pendidikan anak tentu akan berbeda dengan dana untuk membayar tagihan rumah tangga seperti listrik dan air, yaitu. Lalu yang keempat adalah menabung dan investasi. Cara berhemat lainnya yang bisa kita lakukan yaitu dengan menabung dan investasi. Jadi hal yang sederhana dalam menabung sisa uang kembalian kita berbelanja itu juga penting ya, walaupun sedikit, tapi nanti kalau kita udah ngumpulin itu 1 bulan pasti hasilnya akan lumayan ya bun. Tujuan dari menabung juga untuk memenuhi kebutuhan di waktu yang akan datang ya itu, serta untuk menyiapkan dana saat ada
kebutuhan yang tidak terduga nih ya. Sementara itu, investasi diperlukan untuk mempertahankan nilai sebuah aset dari ancaman inflasi. Jadi di sini investasi, kalau aku boleh saran ya, investasinya itu mengumpulkan uang dulu lalu dibelikan emas guys, karena emas itu tidak ada inflasinya, tetap harganya segitu, naik turunnya juga tergantung waktu emas naik atau emas turun ya. Pinter-pinternya kita waktu jual emas gitu ya guys ya, teman-temanku, bunda-bunda. Lalu tak hanya itu, investasi dilakukan untuk mempercepat mencapai tujuan keuangan jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang nih bunda-bunda. Nah, dari keempat ini mana yang belum bunda-bunda terapkan atau yang sudah bunda-bunda terapkan? Silakan komen di kolom komentar ya. Selanjutnya yang kelima, membuat rekening tabungan terpisah. Memisahkan rekening tabungan antara rekening untuk uang belanja dengan tabungan menjadi salah satu tips hemat uang dalam rumah tangga kali ini ya bunda-bunda. Pemisahan rekening ini bertujuan agar kita lebih fokus dalam mengatur keuangan. Kita bisa membuat rekening khusus untuk uang belanja dan rekening untuk tabungan serta dana darurat. Dipisah ya, jangan dicampur, nanti bingung gitu. Pemisahan rekening ini juga mempermudah kita dalam mencatat keuangan serta membuat evaluasi dalam mengatur keuangan keluarga. Nah, itu tadi tips kelima. Tips keenam yaitu lakukan transaksi secara tunai. Kartu kredit seringkali menawarkan banyak keuntungan kepada penggunanya, baik dalam bentuk diskon, cashback, dan beragam promo lainnya. Meskipun demikian, jika tidak bijak dalam menggunakan kartu kredit nih, justru bisa membuat kita ini semakin boros ya. Terlebih jika pengguna kartu kredit lupa membayar tagihan, maka bunga yang dikenakan bisa semakin besar dan tak jarang membuat banyak orang menjadi terlilit utang nih. Waduh, bahaya banget ya. Oleh sebab itu, salah satu langkah agar tetap hemat yaitu dengan membiasakan bertransaksi secara tunai. Keuntungan lain dari bertransaksi tunai yaitu mengontrol keuangan dengan lebih mudah. Wah, seru sekali ya berhemat. 6 tips berikut yang udah aku sebut ya bunda-bunda. Yang ketujuh nih, menerapkan hidup minimalis. Gaya hidup minimalis akhir-akhir ini mulai menjadi sorotan banyak orang loh bunda-bunda. Hidup minimalis bukan berarti hidup tanpa memiliki apapun, enggak ya. Akan tetapi hidup minimalis lebih mengutamakan kebutuhan dibanding keinginan. Jadi keinginan itu ditunda dulu ya. Nomor satu tetap kebutuhan. Jadi barang-barang yang dimiliki hanya barang-barang yang memiliki nilai fungsional saja. Dengan demikian kita menjadi lebih hemat dalam menggunakan uang. Tips yang ke-8, kurangi gaya hidup yang mengarah pada hedonisme. Salah satu yang membuat pengeluaran bengkak yaitu karena gaya hidup hedonisme atau bermewah-mewahan. Misalnya pergi ke mall untuk belanja pakaian atau sekedar nongkrong di coffee shop nih. Oleh sebab itu, salah satu tips hemat uang yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan yaitu dengan mengurangi gaya hidup yang mengarah pada hedonisme. Jika ingin minum kopi, mungkin kita bisa menggantinya dengan kopi membuat sendiri di rumah ya. Apabila ingin belanja pakaian, mungkin bisa membeli pakaian lewat e-commerce atau pasar atau toko-toko yang terdekat gitu ya. Jangan di mall yang notabene harganya itu
beda dengan yang di pasar atau ya yang lebih murah lainnya, grosir atau lusinan gitu ya mungkin. Nah, masuk ke-9 nih, tips yang terakhir, membuat makanan sendiri atau masak sendiri. Selain mengurangi kebiasaan ngopi, hal yang perlu dikurangi agar bisa hemat yaitu dengan mengurangi pesan makan di luar nih. Ayo, siapa yang sering makan di luar atau jajan di luar ya, lebih baik memasak sendiri makanan untuk keluarga dibandingkan membeli lewat ojek online atau aplikasi pesan antar. Selain lebih hemat, memasak sendiri juga lebih sehat loh. Itulah sejumlah tips hemat uang dalam rumah tangga kali ini yang bisa kita terapkan ya. Dengan melakukan penghematan, maka kita bisa hidup dengan lebih nyaman dan tujuan keuangan bisa lebih mudah tercapai. Nah, itu tadi 9 tips untuk menghemat pengeluaran ya. 9 tips menghemat uang. Semoga berguna dan salam bye-bye.